Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat program voting mahasiswa berprestasi menggunakan program kombinasi array, fungsi, dan akses file. Di mana aplikasi voting ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menentukan perolehan voting terbanyak dalam suatu program, sehingga memudahkan pengguna dalam menentukan perolehan suara terbanyak. Adapun konsep realisasi program ini dengan cara menginputkan voting terlebih dahulu dengan memilih menu voting yang tertera, di mana terdapat menu pilihan di dalamnya yang akan dipilih. Setelah proses voting program berjalan, maka program akan mengalkulasi secara otomatis perolehan voting terbanyak dan mengeluarkan hasil mahasiswa yang layak menjadi kandidat mahasiswa berprestasi. Nah, sebelum masuk pada program terlebih dahulu, teman-teman ketahui apa yang dimaksud dengan array, fungsi, dan akses file itu sendiri, beserta perbedaan di dalamnya. Array sendiri adalah kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu dengan menggunakan sebuah nama yang sama, di mana array terdapat 3 macam di dalamnya, terdiri dari array 1 dimensi, 2 dimensi, serta multidimensi. Agar teman-teman mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh satu larik dari program array 1 dimensi, di mana awalan dimulai dengan tipe data, di mana tipe data yang saya gunakan sebagai contoh yaitu integer, di mana array sendiri, pendeklarasian array harus ditandai dengan adanya kurung, diikuti dengan jumlah variabel yang akan diinput. Di sini saya akan membuat 4. Nah, setelah kurung kurawa atau kurung seperti ini, yang dilakukan adalah membuat variabel yang akan digunakan dengan jumlah variabel yang telah ditentukan. Di sini saya mencobanya 8085. Nah, ini adalah bentuk larik dari array 1 dimensi. Sedangkan fungsi adalah sekumpulan statement yang akan mengembalikan sebuah nilai balik pada pemanggilnya, di mana nilai yang dihasilkan harus ditampung ke dalam sebuah variabel. Fungsi ditandai dengan adanya keyword atau syntax function atau CLS. Pada program ini, saya tidak menggunakan keyword function, namun menggunakan keyword CLS. Dapat dilihat pada program berikut. CLS sendiri digunakan untuk mengembalikan nilai hasil statement, dan keyword return 0 digunakan untuk mengakhiri suatu program. Dan terakhir, untuk akses file adalah sebuah prosedur pengaksesan hasil dari suatu program ke dalam bentuk lain. Di dalam kasus ini, output dihasilkan dari kode blok adalah file berekstensi txt atau teks yang akan nantinya dibaca pada aplikasi Notepad. Pada program ini, proses akses file berlangsung pada sebuah source code yang bertipe keyword outfill dan show result, mulai dari sini sampai dengan akhir, di mana show result digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pada kode blok, sedangkan outfill berguna untuk menampilkan hasil codingan sintaks yang ada pada kode blok menuju pada sebuah aplikasi keluaran, sebagai contoh yaitu pada Notepad. Setelah mengetahui detail materi yang akan kita bahas, bahasan yang pertama yang kita lakukan adalah mengetahui apa saja itu file header yang digunakan dalam aplikasi tugas besar kombinasi array, fungsi, dan akses file ini. Yang pertama yaitu ada file header include IOStream. IOStream sendiri digunakan untuk memanggil inputan berupa cin dan outputan berupa code dan NDL untuk mengakhiri suatu program. Sebagai contoh pada program ini,
Lalu, untuk file header fstream digunakan untuk membaca file outputan sekaligus yang biasanya berformat txt. Pada kasus ini, file berformat txt masuk ke dalam proses akses file, di mana file outputan itu nantinya akan dibaca pada keluaran aplikasi pihak kedua berupa Notepad. Lalu kita masuk ke file header yang ketiga, di mana io_man_ip merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengatur lebar tampilan di layar dari suatu nilai variabel. Dari fungsi ini, kita dapat mengatur jarak rentang ukuran dari nilai suatu variabel. Lalu fungsi yang keempat, yaitu fungsi file header stdioh, di mana stdioh digunakan untuk operasi inputan dan outputan. Jika perintah dari library ini tidak dijalankan, maka file tidak dapat dieksekusi. Contoh saja seperti fungsi printf dan sebagainya. Lalu, file header yang terakhir yaitu stdiolibh. File header ini merupakan file header yang berfungsi untuk operasi, perbandingan, dan konversi. Dalam kasus ini, fungsi yang digunakan adalah max. Sebagai contoh, pada kasus kombinasi ini yaitu integer max, yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dari bilangan yang diinputkan. Selanjutnya kita masuk ke define, di mana define ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel dengan nama variabel yang baru. Di sini saya menggunakan using name std. Konsep pada program ini alurnya yaitu dimulai dari fungsi, berlanjut ke array, dan yang terakhir akses file sebagai output keluaran yang akan dihasilkan berupa txt. Fungsi ditandai dengan adanya void di dalamnya. Di sini saya menggunakan void show menu dan show result. Fungsi biasanya ditandai di luar perintah integer main. Dan untuk array sendiri, mulai dari integer main sampai dengan int result pada baris 35. Fungsi ditandai dengan adanya kurung di dalamnya. Pada contoh ini saya menggunakan tipe nama variabelnya yaitu data dengan batasan di dalamnya 4. Pada baris 23 sampai 31 tidak wajib diisi karena ini merupakan variasi yang saya buat, yang membuktikan bahwa tugas ini saya buat sendiri. Pada array ini saya memiliki batasan 4, di mana saya menginputkan inputan berupa list nama yang terdiri dari Diaul Haq Maulana, Sulung Waitu Mukhlis, Nur Haliza, dan Nulis Arista yang berjumlah 4, yang akan mengeluarkan hasilnya dengan perintah integer result. Sebagai contoh, saya tunjukkan terlebih dahulu hasil runningnya. Nah, di sini terdapat list kandidat mahasiswa berprestasi, di mana merupakan hasil dari perintah array itu tadi. Lalu kita lanjut ke function. Pada function pertama yaitu void show menu dengan char atau inputan berupa nama variabel kandidat. Kandidat di dalamnya terdiri dari 4 tadi yang kita buat tadi. Di sini saya menggunakan perulangan while dan for. Pada void show menu terdapat list-list pilihan di dalamnya, di mana perintah di dalamnya yaitu terdiri dari list kandidat mahasiswa berprestasi. Lalu jika memilih A akan keluar untuk memilih, jika memilih B untuk melihat hasil, jika memilih C untuk melihat kandidat terbaik, jika memilih D untuk keluar dari program aplikasi. Sedangkan fungsi kedua yaitu void show result digunakan untuk menampilkan hasil dari program yang dijalankan. Kita ke atas lagi.
Pada function pertama, yaitu function show menu, di dalamnya terdapat switch case, di mana switch case ini merupakan pilihan. Jika kita memilih C, maka yang keluar adalah kandidat mahasiswa TI 1C yang memenuhi kriteria. Maka akan muncul nama-nama list dari keempat nama yang telah kita buat tadi pada program array. Jika memilih B, maka yang keluar adalah menu hasil voting siswa berprestasi kelas TI 1C dengan nama-nama yang tertera 4 tadi. Jika memilih A, menu yang ditampilkan adalah menu untuk memasukkan nomor kandidat mahasiswa dengan data N yang ada pada atas tadi. Di mana pada data N tadi terdapat 4 nama di dalamnya, yaitu Dion Maulana, Sulung Waitu Muklis, Siti Nurhaliza, dan Lois Arista. Sedangkan jika memilih D, maka program akan berakhir. Namun, jika kita tidak memilih sesuai dengan kriteria atau tipe data dan nama variabel yang telah dibuat, maka hasil yang keluar adalah pilihan Anda salah, harus memilih sesuai dengan kriteria menu yang ada. Dapat Anda ketahui, cache untuk memilih, sedangkan break sendiri untuk mengakhiri suatu program yang dibuat. Misal contoh, cache kandidat mahasiswa kelas TI 1 yang memenuhi kriteria. Maka program akan berakhir sampai situ. Namun jika tidak ada inputan break, maka program akan berlanjut ke bawah pada inputan pilihan B. Lalu kita berlanjut ke akses file. Akses file pada program ini dimulai dari baris ke 99 sampai dengan terakhir. Offstream sendiri merupakan inputan file header dari fstream ini. Sedangkan file txt out file merupakan inputan dari hasil file header stdlibh. Fungsinya offstream of shell digunakan untuk menampilkan hasil di luar program, di mana pada kasus ini menggunakan Notepad sebagai media kedua, yang hasilnya akan sama persis seperti hasil running dari program pada kode blok ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita menjalankan program ini. Di sini terdapat list kandidat yang merupakan hasil dari array. Sedangkan list menu pilihan aplikasi merupakan function pertama yang terdapat perulangan while dan for serta switch case sebagai pilihan. Pertama, kita akan memilih A, lalu masukkan nomor kandidat mahasiswa, di mana di sini tadi merupakan switch case. Saya memilih 1, lalu akan terjadi perulangan lagi sampai kita mengakhirinya. Saya pilih A lagi, pilih 1, pilih A lagi, pilih 2, pilih A lagi, pilih 3. Nah, jika kita ingin memilih menu lain, misal untuk melihat hasil, maka keluar sebagai berikut. Kita pilih B. Nah, maka akan menghasilkan hasil voting siswa berprestasi kelas TI 1C. Di sini terdapat jumlah perolehan voting di dalamnya. Untuk memilih menu yang lain, misalnya untuk memilih menu lihat kandidat terbaik, maka kita tulis C.
maka akan keluar kandidat mahasiswa kelas TI1T yang memenuhi kriteria dengan voting terbanyak, yaitu Diaul Haq Maulana. Namun, jika kita menginput di luar dari itu, misal kita pilih E, maka hasil yang keluar adalah pilihan Anda salah, harap memilih sesuai dengan kriteria menu yang ada. Seperti pada program tadi. Dan jika ingin mengakhiri program, maka kita pilih D. Dan aplikasi pun telah berakhir. Lalu bagaimana kita melihat hasil outputan berupa akses file? Kita kembali ke file manager, lalu kita ke folder kode blok yang kita buat tadi, maka akan muncul file berformat ekstensi txt di sini. Kita lihat. Nah, nama ini sesuai dengan nama yang dibuat pada file format txt hot file tadi. Coba kita buka. Nah, di sini terdapat perulangan berserta hasil-hasil voting di dalamnya sesuai dengan hasil yang ada pada hasil running pada kode blok. Berarti program ini berjalan dengan baik. Ya, sekian penjelasan mengenai program kombinasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.